Ketua KPK Setio Budianto mengaku belum mendengar kabar soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menelpon Presiden Prabowo Subianto agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak ditahan. Setio mengatakan dirinya hanya mendapat laporan terkait hasil pemeriksaan Hasto oleh KPK pada 13 Januari 2025. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 14 Januari, ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada pihak yang memiliki informasi tersebut. Menurut Setio, KPK memang tidak memiliki rencana untuk menahan Hasto pada Senin kemarin. Pihaknya masih membutuhkan keterangan saksi-saksi sebelum nanti menahan Hasto. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga membantah isu bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Ia menegaskan proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat hukum termasuk KPK. Untuk diketahui, KPK memang tidak menahan Hasto ketika ia diperiksa perdana sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada Senin kemarin. Usai menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam, Hasto masih dibiarkan bebas oleh KPK. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Saya justru tidak mendengar soal kabar itu ya. Yaitu sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita yang dibolehkan semuanya bahwa berapa itu 9 sekian gitu datang gitu, kemudian ada pemeriksaan ya, setelah itu saya baca lagi berita-berita aja gitu. Jadi ya mungkin sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu gitu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih nggak ada gitu. Dari sini nggak ada gitu. Ada lagi? Pak. Ya. Pak mau tanya aja, apakah benar Pak sebelumnya pas pemeriksaan Pak Hasto kemarin itu memang sudah ada perencanaan untuk melakukan penahanan terhadap Pak Hasto dan ada perubahan sekitar last minute gitu lah ya Pak ya, terkait dengan keputusan Pak Hasto tidak ditahan. Ya, kalau seperti itu saya yakin bahwa pasti penyidik punya ya pertimbangan sendiri untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan gitu. Nah, terinformasi bahwa masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan oleh penyidik sehingga kemudian itu, tapi masalah rencana apa segala macam itu tidak ada karena dokumennya juga belum masuk ke saya gitu, jadi pemberitahuan apa segala macam itu tidak ada. Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan gitu, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ memang gitu, baru tahap di pemeriksaannya saja. Itu cewek, cowok, cewek. Pak, ini kan Pak Hasto disangkakan juga pasal perintangan penyidikan Pak. Terus kemudian juga ada pernyataan dari politisi bahwa Pak Hasto itu sebelumnya dilindungi oleh Jokowi Widodo. Kemudian juga ada seruan Pak, kenapa KPK tidak memanggil pihak lain? Contohnya, Tidak memanggil pihak lain. Contohnya Pak Jokowi yang juga diduga melindungi Pak Hasto pada saat 2022. Nah, apakah KPK akan sampai ke sana Pak langkahnya? Ya, kalau menurut itu tentu pemeriksaan dilakukan gitu ya. Pastinya karena ada kepentingan dan kesaksian itu relevan dengan perkara yang ditangani. Gitu. Kita tidak bisa misalkan membutuhkan kesaksian yang bersifat the auditu, gitu pasti. Kesaksian atau keterangan fakta lah yang dibutuhkan. Selama kemudian itu sifatnya keterangan yang katanya sana, katanya situ, saya yakin penyidik tidak akan
Sementara itu, KPK juga siap menghadapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka yang disandangnya. Ketua KPK Setio Budianto optimis pihaknya bakal memenangkan gugatan pra-peradilan tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 14 Januari, Setio menilai KPK sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Hasto sesuai dengan prosedur. Pihaknya pun siap jika diminta pembuktian. Menurut Setio, alat bukti yang dimiliki mampu menjelaskan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan. Namun dia enggan mengungkapkan bukti-bukti yang akan dapat menguatkan KPK di persidangan. Alat bukti tersebut akan dibuka saat sidang digelar. Sebelumnya, pengacara Hasto, Patra M. Zen, juga mengatakan tujuan pra-peradilan untuk lebih dulu menguji status tersangka Hasto yang disematkan KPK. Oleh karena itu, pihaknya meminta lembaga anti rasuah tersebut menunda pemeriksaan Hasto selanjutnya. Namun, permintaan itu ditolak KPK. Rencananya, sidang pra-peradilan Hasto akan berlangsung 21 Januari mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fokus kepada itu, tapi fokus kepada perkara yang sedang. Oke, Pak, cukup. terkait Pak Hasto yang Nama. saya Rizky dari nila.com Pak. Rizky. Oh. Podcast Gosip Paling Pak. Ini saya pengen nanya, Pak Hasto menyiapkan 1.000 pengacara buat mengawal proses hukum ini. Bagaimana tanggapan KPK? Antar lagi kan minggu depan udah mau ada pra-peradilan. Ya. Apakah KPK yakin bisa menang dari pra-peradilan itu? Terus untuk kedepannya, ketika di pengadilan nanti, apakah kemungkinan vonis hakim nanti di Tipikor itu bakal membuktikan Pak Hasto bersalah atau tidak? Bagaimana mempersiapkan melawan 1.000 pengacara tadi? Ya pastinya kalau kita bicara mau berapapun pengacara kemudian yang mendampingi pihak tersangka itu kan hak ya itu. Tapi kan segala sesuatunya kami ini mempersiapkan diri hanya dari sisi bukti permulaan yang cukup. Karena di dalamnya ada unsur alat bukti. Nah, berapapun yang pertama sudah saya jawab gitu, itu hak daripada tersangka mau didampingi berapapun. Tapi sekali lagi kami juga punya aturan, kami juga prosedur. Ibarat kata betul-betul didampingi berapa pengacara, pastinya daya tampung sini kan terbatas juga. Pasti yang bisa naik adalah pengacara terbatas, mungkin pimpinan daripada pengacara tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua masalah pra-peradilan yang diajukan. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan pra-per, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra-peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil. Kemudian ya sama, bagaimana nanti terkait masalah persidangannya gitu ya, putusannya seperti apa. Kami juga akan berusaha membuktikan gitu bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada, dan itu adalah melanggar hukum gitu ya. Tapi dengan banyaknya kuasa hukum, mereka melihatnya itu sebagai intimidasi maupun kayak Ya sepertinya saya merasa sama sekali tidak ada intimidasi gitu, penyidik biasa-biasa saja semuanya gitu. Toh juga nanti pada saat melakukan pemeriksaan berhadapan dengan tersangka, berhadapan dengan penasihat hukumnya, itu kan ya terbatas gitu. Jadi sama sekali tidak ada rasa intimidasi, intervensi dan lain-lain. Karena apa? Kami yakin yang kami lakukan adalah prosedural, profesional dan proporsional gitu. Jadi kalau kami sudah melakukan seperti itu, apalagi gitu yang kami khawatirkan. Tidak ada lagi kekhawatiran, semuanya kita lakukan sesuai dengan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.